Shalom, perkenalkan nama saya Leta Helona Rohamba, Prodi PAUD kelas A, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya, yaitu tugas kurikulum PAUD. Kita masuk pada soal nomor 1, yaitu jelaskan hakikat penilaian pembelajaran PAUD. Nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran PAUD. Yang ketiga, jelaskan teknik penilaian pembelajaran PAUD. Yang keempat, jelaskan prosedur penilaian pembelajaran PAUD. Dan yang kelima, yaitu jelaskan pelaporan hasil penilaian. Kita masuk pada bagian 1, yaitu hakikat penilaian, yaitu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar. Penilaian harus dari informasi yang valid, reliable, bertujuan untuk meningkatkan penampilan. Penilaian juga memerlukan informasi baik itu harus valid dan reliable. Penilaian juga digunakan sebagai bentuk nilai serta sebagai penilaian dalam rangka perbaikan pada suatu penampilan. Nomor 2, yaitu prinsip-prinsip penilaian pembelajaran proses pembelajaran PAUD. 1. Berpusat pada anak. Penilaian yang dilakukan hendak berpusat pada semua aktivitas yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, yaitu berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan proses belajar anak didik. Yang ketiga, menyeluruh atau keterpaduan. Perubahan perilaku dalam tujuan pembelajaran perlu dicapai secara menyeluruh, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan. 4. Yaitu mementingkan proses daripada hasil. Penilaian pada anak sebaiknya mementingkan pada pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan bukan pada hasil akhirnya saja. Yang kelima, itu berorientasi pada tujuan. Penilaian di PAUD lebih berorientasi kepada kompetensi yang diharapkan serta proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keenam, objek dan alamiah. Dalam melakukan penilaian, diusahakan subjek mungkin, yaitu penilaian yang hanya memperhatikan objeknya. Penilaian juga harus memperhatikan perbedaan-perbedaan pada keunikan perkembangan setiap anak, sehingga penilaian tidak memberikan penafsiran yang sama pada setiap anak. Yang ketujuh, yaitu pendidikan. Mendidik, hasil dari penilaian harus digunakan untuk membina, memberikan dorongan kepada semua anak dalam meningkatkan hasil pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedelapan, konsisten dan jujur. Penilaian harus jujur dan konsisten dalam memberikan penilaian sesuai dengan hasil pengamatannya. Yang kesembilan, kebermaknaan. Hasil penilaian harus bermakna bagi guru, orang tua, anak didik, dan pihak lain yang membutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ke-10, yaitu kesesuaian. Penilaian harus memperhatikan adanya kesesuaian antara apa yang diajarkan di lapangan dengan laporan yang dibuat. Kita masuk pada nomor 3, yaitu teknik penilaian. Beberapa teknik penilaian yang dapat dilakukan di PAUD, antaranya itu observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data dan informasi tentang perkembangan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, catatan anekdot. Catatan anekdot pada dasarnya merupakan pembagian dari teknik observasi. Catatan anekdot lebih memfokuskan pada catatan tentang sikap dan perilaku anak yang terjadi secara khusus atau peristiwa yang terjadi secara insidental atau tiba-tiba.
Yang ketiga, percakapan. Percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenai suatu hal. Yang keempat, penugasan. Penugasan merupakan cara nilai berupa pemberian tugas yang harus dikerjakan peserta didik dalam waktu tertentu, baik secara program maupun kelompok. Yang kelima, unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati. Misalnya, praktek menyanyi, olahraga, menari, dan bentuk praktek lainnya. Yang keenam, hasil karya. Hasil karya adalah hasil kerja peserta didik setelah melakukan suatu kegiatan. Dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni. Hasil karya anak dapat dipancarkan dalam bentuk mandiri atau bentuk pameran karya anak yang disajikan secara bersama-sama. Kita masuk pada yang keempat, yaitu prosedur penilaian pembelajaran anak usia dini. Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar PAUD adalah serangkaian proses pengumpulan dan pengolahan berbagai informasi untuk mengukur capainya pelaksanaan program PAUD, termaksud pencapaian perkembangan peserta didik. Yang kelima, yaitu pelaporan hasil penilaian. Pelaporan merupakan upaya untuk menginformasikan, mengkomunikasikan, serta menjelaskan tentang hasil penilaian perkembangan anak selama mengikuti proses pembelajaran di satuan lembaga PAUD. Sekian dari saya dan terima kasih.